Ya, tidak terasa kita sudah ada di segmen terakhir, tapi perbincangan semakin menarik. Kita masih akan tetap melanjutkan dengan topik membangkitkan nasionalisme anak bangsa. Nah, tadi sudah ada beberapa, apa sih boleh dibilang nasionalisme romantis, atau tadi ada cinta, tidak harus memiliki dan sebagainya. Tapi intinya memang ke jati diri. Nah, Pak Joko, gimana jadi sebetulnya jati diri yang seperti apa sih sebetulnya yang dibutuhkan untuk membangkitkan nasionalisme anak bangsa ini? Ya, kalau kita lihat sekarang bagaimana mengembalikan anak bangsa ini pada jati dirinya masing-masing. Contoh yang paling gampang adalah jati diri bangsa Indonesia itu adalah kita menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Ini jati diri kita. Jadi kalau yang sekarang anak muda kalau lewat di depannya orang tua harus bagaimana sikapnya. Ini kan kalau dulu waktu kita mungkin kami ini masih mengalami mungkin Bu Luki juga masih mengalami kalau ada orang kumpul-kumpul orang tua kita naik sepeda kita turun, kita tuntun sepeda itu. Sekarang mungkin tidak, ya. Tapi sekarang pakai maaf juga, maaf ya, aku lewat. Seperti itu ya. Kadang-kadang kalau naik sepeda motor malah digas, ditrail kayak. Ya. Kemudian Pak RT sampai ditulisi pelan-pelan banyak anak-anak. Itu masih saja ngebut, masih anggelan. Ya. Anggelan itu bahasa Klaten atau bahasa? Karena maaf saya tidak menginginkan itu dibahasakan polisi tidur. Oke, jadi itu anggelan pelecehan gitu ya? Terhadap institusi kalau saya. Oke, berarti. Karena itu saya bela itu. Jadi mesti harus pakai anggelan. Saya anggelan itu. Kalau polisi tidur yang tidur aja bikin susah, apalagi nanti kalau bangun kan saya repot itu. Maka saya tidak pernah memberikan ilmu itu kepada anak-anak saya. Itu namanya anggelan, bukan polisi tidur. Oke. Ini salah satu cinta nasionalisme iya, tadi ini ya. Kembalikan jati diri. Itu masih dikebut. Apakah sekarang pertanyaan kita di gang itu harus ditulisi, silahkan ngebut, jangan tengok kiri kanan. Banyak ibu-ibu telanjang misalnya kan gitu. Oh malah halon gitu. Lah ini kan kita kembalikan lagi, dulu nggak ada pelang seperti itu, nggak ada peringatan, orang sopan gitu loh. Ini nggak usah pakai peringatan. Iya, sudah sopan. Pakai peringatan aja mungkin. Pari peringatan saja sudah seperti itu. Kita tanya yang muda-muda, Mas Her. Jadi jati diri itu seperti apa sebetulnya? Sebelum saya ke Mas Rio ini juga sudah pengen ngasih komen ini. Tapi Mas Her sendiri, kalau jati diri itu sebetulnya gimana sih? Apakah itu menunjukkan bahwa ini loh kami bangsa Indonesia, atau ini loh kami punya sesuatu, atau seperti apa? Karena tadi kalau jati diri yang dicontohkan Pak Joko tadi menghormati orang tua, menyayangi yang muda dan sebagainya. Nah, seperti apa, Mas? Bangsa kita kan terkenal bangsa timur ya, Mbak ya. Bangsa timur itu kan identik dengan sopan santun, lemah lembut, kemudian gotong royong, kekeluargaan ya. Jadi situ memang yang itu oleh Bung Karno kan dirumuskan dalam Pancasila. Di situ kan ada persatuan, kebersamaan dan sebagainya. Tapi kalau kita itu merupakan satu kebudayaan yang terus bergulir dari hari ke hari. Kalau tadi Pak Joko mencontohkan masalah misalnya tadi ada orang istilahnya unggah-ungguh ya, tata krama lah. Itu tata krama itu kan bagian dari jati diri kita. Ya, tata krama. Jadi memang itu kan sudah mulai luntur. Harus selalu diingatkan. Ya, mengapa itu luntur? Karena itu kan menjadi sebuah kebiasaan yang terus berulang menjadi sebuah kebiasaan masyarakat sekarang, muda sekarang misalnya. Dulu kan memang budayanya seperti itu. Nah, budaya ini luntur karena kan tadi selain kontaminasi dari luar juga adaptasi tadi. Mestinya di sini memang tidak harus sama, tapi adaptasinya ini misalnya masih ada rel yang rambu-rambu gitu loh. Mas Rio, gimana itu? Gitu. Jadi jati diri ini semua sudah kasih komen. Kalau Mas Rio sendiri jati diri menurut Mas Rio seperti apa? Jadi ini apa ya, jati diri. Jati diri. Jadi artinya kan tadi sudah Pak Joko bilang kalau jati diri itu kalau di Indonesia misalnya menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Mas Her tadi ini sudah sebetulnya budaya yang agak luntur. Tapi kalau Mas Rio sendiri seperti apa? Makanya dari awal tadi saya sudah mengeluarkan pernyataan tadi. Jadi bangsa kita atau bangsa manapun juga itu memerlukan yang namanya pelajaran ekstra yang namanya budi pekerti. Yang sekarang sudah dihilangkan, Pak Joko. Kayaknya sudah dihilangkan. Itu dulu sempat ada banyak. Dan kenapa kok bangsa Indonesia itu tiba-tiba perubahannya itu sangat-sangat ekstrim, substansial maksud saya. Karena memang percepatan teknologi itu sangat tinggi sekarang. Tidak diimbangi dengan tadi ya. Iya, dan bekal dari generasi muda, terutama anak-anak kan kayak kita analogikan sebagai CD kosong atau USB kosong. Tinggal diisi. Nah, kalau kita
mengisi formatnya itu sudah benar, dan secara otomatis mereka misalkan dengan pelajaran bela negara, pelajaran apa namanya tadi juga salah satunya, misalkan seperti itu, bahkan negara yang kita anggap yang dianggap generasi muda kita itu keren seperti Korea, Jepang, Amerika, Singapura itu tetap mewajibkan wajib militer. Oke. Jadi ini salah satu untuk cinta iya, tanah air ya, iya. mungkin ya. Jadi mereka misalkan Amerika merasa keren, Korea merasa keren. Saya itu keren, saya itu keren karena saya orang Amerika. Ya, bangga saya itu keren karena saya orang Korea. Saya itu keren karena saya orang orang Singapura. Saya juga keren karena saya orang Indonesia. Iya. Nah, yang diharapkan kan besok generasi besok itu saya keren karena saya orang Indonesia. Oke. Gitu loh. Jadi dan itu yang mulai hilang sekarang gitu loh. Oke. Jadi artinya gitu memang sebetulnya semua hal ini terus kait berkait dan itu harus menjadi sebetulnya kewajiban utama siapa sih untuk membangkitkan nasionalisme anak bangsa? Pak Joko mungkin sekaligus nanti kita bisa mengakhiri perbincangan ini dengan closing statement. Jadi tugas siapa ini sebetulnya? Saya kira seluruh elemen masyarakat, pemerintah, kemudian masyarakat, dari masyarakat yang kecil, keluarga, kemudian ada sekolah, kemudian ya pemerintah sebagai ini semuanya mempunyai kewajiban itu. Saya katakan misalnya di Universitas Surakarta. Universitas Surakarta itu berdiri ya, tidak pernah yang namanya menghilangkan 2 mata kuliah sebagai ciri nasionalisme, Pancasila dan kewiraan. Oke. Ini. Jadi 2 mata kuliah itu tetap ada sampai sekarang meskipun pada era yang kemarin itu mata kuliah Pancasila itu sempat hilang dari peredaran, kemudian menjadi mata kuliah Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan jadi satu. Tapi di UNSA waktu itu tetap Pancasila sendiri, kewiraan sendiri. Ini sesuatu yang kontribusi kita lah untuk selalu mendidik anak bangsa ini mempunyai rasa nasionalisme yang ya saya harapkan nasionalisme yang tinggi. Oke. Bapak-bapak masih ada yang mau ditambahkan? Artinya nasionalisme ini tugas kita bersama ya. Jadi bukan tugas salah satu komponen masyarakat saja, tapi tugas kita. Harus kita bangkitkan agar spirit nasionalisme itu tetap terjaga, Mbak. Oke, siap. Sukses juga untuk KNPI. Sukses juga saya untuk mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan KNPI, UNSA, mungkin kerjasama dengan KNPI bagaimana membentuk karakter mahasiswa UNSA ya sesuai dengan konsep nasionalisme bangsa Indonesia. Mungkin nanti kita bisa. Mas Rio mau nambahkan? Ya kalau nasionalisme kalau sudah di hati takkan mungkin pergi. Itu selalu. Kalau sudah di hati takkan boleh pergi. Ini langsung pergi. Takkan mungkin pergi. Takkan mungkin pergi. Kalau sudah di hati takkan mungkin pergi. Itu mungkin closing statement kita malam hari ini ya. Kalau sudah di hati takkan mungkin pergi. Artinya selalu membangkitkan nasionalisme anak bangsa. Oke, waktu kita rasanya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita melanjutkan perbincangan, tapi saya berharap nanti kita masih akan bincang-bincang lagi di bulan depan dengan topik-topik yang juga luar biasa. Mas Her, mungkin bisa rabu lagi di Dialektika. Pak Dr. Arya, terima kasih sudah rabu. Pak Joko Tanto, terima kasih. Kita tunggu topik-topik yang lebih heboh lagi di Benar. Dialektika yang akan datang. Dan Mitra TV, akhirnya Dialektika berakhir sampai di sini. Saya yakin perbincangan kita malam hari ini pasti bermanfaat untuk Anda. Saya Luki Handoko, selamat malam. TA TV, masa kini dan tetap berbudaya.